Master Karate. TB Damanhuri, yo. Hadir bang. Apa arti TB tuh? TB itu terbaik bang katanya. Terbaik. Enggak, TB yang Banten ya? Ya. Itu bagus. Itu bagus. Sebenarnya awalnya katanya Ratu bagus bang. Oh. Cuman kita nggak bagus-bagus amat. Itu jadi- marga atau bukan sih? Kalau di Banten tuh? Apa keturunan itu? Lebih ke keturunan raja sih bang. Berarti lo ada kekerabatan dengan TB Aceh? TB Aceh Sazeli. Sadeli. Kadang-kadang Sajali ya. Ya kalau dari mungkin ke TB-nya ya ke atas bang, ke Sultan Hasanuddin Banten. Oh, ke TB Hasanuddin. Oh, TB iya ya. Ke Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu ada relasi ke sana ya? Ada bang. Jadi TB Damanhuri ini sekarang di ujung tanduk Betul. kepemimpinan di Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ciputat. Lo ngejabat lama banget sih. Berapa tahun? 2 tahun bang. Dari 2 tahun lebih. 2 tahun pas. Pas. Kita pasin ini. Oh, pas. Berarti kalau dari segi ini lebih berapa bulan tuh? Secara konstitusi Harusnya 18 bulan ya? maksimal. Dan sebenarnya memang periodenya harus menyelaraskan dengan cabang. Cabang itu kan sempat nggak Iya, ada iya, ya lama. bang. 13 bulan. Whatever lah itu wilayah dinamika lo Betul. pada. Gue ingin nanya gini aja. Lo Gimana, ngapain aja sih jadi ketum BPL tuh? Hah? Lo biar nanti pada tahu nih. Nih, Betul. tugas ketum BPL selama 2 tahun nih. Lo ngapain aja? Yang ideal harus ngapain dan yang faktual lo ngapain aja? Yang ideal itu yang pertama-tama kan tupoksinya untuk menyediakan sumber daya instruktur tuh bang. Anggota-anggota BPL Ya. dengan kualitas-kualitas yang memadai, yang mencukupi lah, yang punya karakter. Terus? Dan yang kemudian adalah pelatihan-pelatihan di sektor HMI cabang Ciputat. Ya. Dan juga menjaga harmonisasi perkaderan Ah. agar Ciputat tetap hidup, tetap ibarat kata menolak mati lah bang, Ah. perkaderan itu. Jadi LK1, LK2, LK3 itu yang ngurus BPL gitu kira-kira? Ya. Secara format pelatihan, kemudian metodologi dan sebagainya. Itu BPL yang bertanggung jawab. BPL, Terus pelatihan formal di HMI. nah terus maksud gua tuh selama lo 2 tahun lo ngapain aja? Selama 2 tahun bang. Sebelum Ya. ini kan latihan nanti sebelum LPJ-an kan. Betul. Artinya memang gua ngasih pengandaian ke lo. Iya. Nah, Kan awalnya itu memang visi yang kita yang gue bawa nih bang ya, terkait locus of control. apa itu? Locus of control. Ya, Control. terkait pengendalian ataupun Terus perkaderan HMI cabang Ciputat itu punya titik sentralisasi ya, ibarat kata mah kiblatnya lah di BPL Ciputat. Ya, untuk 2 tahun ini kita berusaha menumbuh kembangkan sumber daya instruktur dan alhamdulillah sekarang makin bertumbuh Mbak. bertambah Dan apa bertumbuh? bertumbuh dan bertambah. Terus yang kita harapkan kan di setiap komisariat ada regenerasi instruktur itu. Terus juga mengawal pelatihan dan kemarin kan sempat pandemi. Nah, Cabang nggak ada. Akhirnya kita yang ngerawat asa perkaderan komisariat itu. Nah, pas pandemi lo ngasih terobosan gak sih ke teman-teman BPL ngapain nih ketika pandemi kan lo gak boleh ngumpul-ngumpul, sedangkan Ya, kampus mulai ya artinya pelatihan gak ngumpul-ngumpul ada gak? pelatihan yang nggak ngumpul-ngumpul. Ya Zoom itu loh. Oh, Zoom. Ada bang, karena kita menjawab keresahan itu dan sudah kita sampaikan juga di Ada LK1 pakai Zoom gitu? LAPMI, ada LK1 online. Ha-ha. Kita membuat panduan teknis pelatihan di masa pandemi baik luring ataupun daring. Artinya itu menjadi panduan, menjadi pegangan dan menjadi arah gitu oleh komisariat-komisariat. Dan kemarin yang ngadain online itu
Tarbiyah Oh, dan online. Fakultas Dakwah. Oh iya, Seperti itu. dakwah online itu. Dakwah online. Tapi Bang. tetap kan panitianya ngumpul-ngumpul juga banyak. Ya Di IC kan itu. dengan menjaga protokol kesehatan. Memang begitu Bang sulitnya, karena di satu sisi online itu kan memang kebutuhan zaman ya, kayak gitu. Karena masa pandemi, dari sisi yang lain efektivitas kualitas pelatihan itu ya kita bisa temukan di offline, di lapangan. Hadirlah militansi, semangat, sense of belonging dia di HMI seperti itu Bang. Ya. Berarti artinya udah mulai terpikirkan, udah mulai dicoba gitu kira-kira. Kemudian maksimal atau tidaknya belum ada evaluasi kan? Kalau- Monepnya belum ada kan? Apanya Bang? Monep, monitoring, evaluasi gitu loh. Artinya kan ada tarbiyah, ada dakwah yang udah online. Kemudian Iya. sejauh mana efektivitasnya kan belum ada hitung-hitungannya kan? Dan untuk hitung-hitungan memang pasca pelatihan ya kita di rapat harian ataupun kemudian sebelum penutupan pelatihan. Artinya maksud aku tuh ketika udah ada contohnya beberapa komisariat, Ya. beberapa komisariat juga kan tetap aja maksain offline itu. Mm-mm. Artinya memang tidak menjadi solusi kan pada akhirnya. Atau tidak menjadi contoh bagi komisariat-komisariat lain, tetap aja pengen offline. Bener dong? Sebenarnya kalau untuk online itu yang menjadi perkara soalnya adalah bagaimana nih komisariat yang bersangkutan untuk nge-follow up secara maksimal. Ya semacam kemarin Tarbiyah. Betul juga ngasih himbauan bahwasanya ini nggak bisa secara formal saja. Kalau kemudian hanya nyari kader ya nyari anggota ya ini bukan organisasi kader kan gitu. Andai gini, gua ngasih simulasi ke lo. Simulasinya andai online diterapkan menjadi standar pelatihan. Ya. Katakanlah satu gelombang semuanya harus online, menyesuaikan zaman ya gitu. Kesiapannya sejauh mana? Mengingat begini maksud gua tuh. 5 materi pokok misalkan kan. Sejarah oke lah gitu. Kemudian konstitusi oke lah, MOK oke lah gitu ya. Kemudian mission oke lah. NDP gimana? Kalau nanti gitu ya, kasusnya bakal seperti maksud gue tuh kan kasus Pak Juber biasa aja sebenarnya kan. Bener gak sih? Head speech gitu ya. Kasus Pak Juber kan dosen lo kan biasa aja sebenarnya. Biasa aja kalau Nah kalau terjadi misalkan NDP online, kemudian ada kader-kader yang iseng-iseng berhadiah gitu ya. iseng berhadiah terus viral itu lah. Udah dipikirkan belum ke sana? Nah, kayak kemarin misalkan kan yang menjadi pemateri online kan ada si Pahri dan kita wanti-wanti juga agar metodologi ataupun kemudian teknik penyampaian yang terkesan dekonstruktif ataupun yang aneh-aneh lah itu di skip lah, diminimalisir kan gitu, sehingga langsung kepada poin-pointers yang menjadi pokok-pokok bahasan saja. Seperti itu Bang alternatifnya. Gak bisa kan pada akhirnya kita melarang-larang ya intinya masih bisa direkam lah ya sama peserta. Betul. Apalagi peserta itu kan nggak tahu kita itu peserta dari mana kan. Lebih nakal Bang kalau kita nggak tahu orangnya siapa. Kemudian lagi dekonstruksi gitu kira-kira kan. Dipotong-potong kayak Ayo, bisa itu lebih dari Ahok, lebih dari Pak Zuber gitu kira-kira kan. Bisa dibubarin Bang. Artinya memang baik offline maupun online kan offline pada akhirnya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Betul. Kan susah kan ratusan orang kan harus diatur itu. Kalau online juga beresiko bagi instrukturnya kan. Betul. Bagi pemateri. Nah, kayak misalkan di bulan Februari 2021 itu kan. Nah, karena kita inisiatif BPL tuh ngumpulin komisariat yang ada dan LK juga ya hampir saat itu tidak ada. Baru 2 itu yang kita support untuk LK kan, ada Komiki, ada Kompaktek. Nah kita kumpulin tuh mereka semua untuk memang himbauannya adalah melakukan LK offline secara protokol kesehatan. Nah kalau kemudian secara online dibutuhkan, kita akan buat panduan teknisnya. Dan di bulan Juli kita sosialisasi tuh Bang secara daring ke komisariat-komisariat. Tetap rekomendasi yang
utama itu ya secara offline. Baru kemudian online tuh alternatif saja. Iya. Untuk Soalnya satu. kalau maksud gua tuh gue yakin bahwa HMI belum siap untuk Betul. ke beranjak ke metode online jika pola perkaderannya masih di bawah pola offline gitu. Ya, Kan gitu. kalau konvensional lah. Mengerikan nanti baput ujung-ujung diciduk sama polisi kan. Gara-gara ngisi NDP gak jelas, kayak potong-potong gitu ya. Gitu. Dan masa kita ketika ngasih penjelasan ke polisi, Pak ini lagi dekonstruksi, gak pengen tahu dia kan? Enggak pengen tahu. Pokoknya yang tahu ini tidak seperti biasa pandangan. Kenapa kamu menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah? Wah, kita bisa. Jadi begini Pak ceritanya. Menjelaskan ke polisi 8 jam itu kan. Ya artinya memang kalaupun ingin beranjak ke online harus dipersiapkan tuh. Betul. Harus persiapan, harus ada simulasi dulu gitu loh ke materinya, ke master ya kan. Ya. SCOC ke mentor gitu. Oke lah itu masalah pelatihan. Kemudian poin selanjutnya, lo kepikiran gak sih ada satu materi pokok yang gak punya naskah akademik ya? Semacam. Jangan semacam, ada gak? Oh, Gue tes nih ya, lo Beda. sebagai ketua BPL nih, gue tanya nih, materi wajib ada berapa? Materi pokok materi pokok ada 5. ada 5. Yang nggak ada naskah akademiknya materi apa? Yang nggak ada naskah akademiknya itu KMO kan gitu. Yes, KMO nggak ada naskah akademiknya. Kenapa? Kemarin kan lo munas, Iya, diajuin nggak? terkait. Jadi pembahasan nggak? Gini bang, ketika gua munas ternyata pedoman perkaderan itu nggak dibahas di munas bang. Terus. Dan itu juga jadi rekomendasi dari munas BPL itu untuk gimana caranya pembahasan terkait pedoman perkaderan itu di munas BPL. Tapi lo kepikiran nggak? Bagaimana mungkin materi pokok yang harus diajarkan nggak ada naskah akademiknya? Kepikiran nggak sih sama lo sebagai ketua? Kepikiran bang, akhirnya kan hanya berdasarkan empirical Iya pengalaman knowledge, seniornya aja kan. Abang-abang dahulu kan Ya, gitu ya. Jadi Abdul. Betul. Abang dulu tuh pas waktu nyalon begini kan begitu kan. Betul. Abang ngejabat begini. Ya. Kok maksud gua kan itu padahal nggak ada standarisasi kan. Mm-mm. Gitu loh. Nah kemudian lo pada yang masih ngejabat nih, sejauh mana sih mikirin itu? Pas waktu kongres kemarin, lo masih ngejabat dong masuk kongres, Iya bang. ngasih masukan nggak ke cabang, misalkan ngasih nitip ini dong gitu loh, masukin ke rekomendasi gitu. Ada nggak ikhtiar ke sana? Gini bang, kalau untuk ke kongres, memang ini kan nuansanya politis sekali ya bang ya. Di satu sisi. Aku tahu itu momentum politik, ya momentum pemilihan musyawarah itu kan momentum politik. Tapi kan ruh Ciputat kan nyisipin ide, nyisipin program kira-kira. Sempet gak kepikiran? Lo harus nitipin itu ke cabang-cabang, ke delegator itu. Lo udah ngelewatin dua momentum dong, momentum kongres sama momentum munas. Meskipun kongres lo bukan pemain utama kan? Betul, gitu. kita ngejaga kandang bang. Betul. Tapi kan sebelum mereka berangkat, lebih gitu kan, ditinggalkan sih. terus maksud gua ada ke wacana ketum-ketum BPL senasional gitu ya, atau dengan Kabid PA dengan Kabid PAPB gitu, bahwa ini ada loh kekosongan ide. Daripada maksud gue lo pada kan sekarang berpikiran NDP perlu ada upgrade, benar gak sih? Perlu ada pembaruan. NDP harus ada pembaharuan dan sebagainya. Untuk bisa ngerevisi NDP berat loh gitu kira-kira kan. Mendingan bikin naskah baru. Tuh ada tuh peluang gitu loh. Kenapa gak dimanfaatkan peluang untuk bikin naskah akademik, materi kepemimpinan dan manajemen organisasi? Kalau Ciputat ada dong, di modul ada. Ya. Tapi kan itu umum dan itu hanya local wisdom. Betul. Kalau untuk yang di skala nasional memang enggak ada, Bang. Lalu lo pada ngapain aja sih? Ngapain aja gitu. Jadi gini, Bang, kalau untuk yang pertama-tama memang terkait program-program BPL Ciputat, ya kita perlu realistis. Apakah kita mendahulukan egosentris kita sebagai BPL Ciputat saja, atau kita mikirinnya
ini bagaimana atmosfer perkaderan Ciputat. Itu dilematis persoalan abang, cabang nggak ada, pandemi nggak ada saat itu. Ya akhirnya kita fokus kepada nih komisariat ini bisa semangat aja untuk ngadain pelatihan, kita bantu rumusan panduan teknisnya, dan terkait konsep yang abang jelasin itu udah kita skemakan ketika kita menganggap dunia akan baik-baik saja. Tapi ternyata kita diuji oleh sejarah. Artinya gini itu Bang. Apa konsekuensi gak ada naskah akademik di MOK di materi kepemimpinan dalam HMI gitu ya? Lo jadi pemimpin tuh gak ada prototipe ya. Makanya banyak ketum-ketum yang itu kan kasus-kasus yang B yang C. Kenapa ya gak ada contohnya, gak ada panduannya gitu. Kalau NDP kan nilai dasar semua kader, tetapi ini sosok yang menjadi leader itu kita nggak punya panduannya secara tekstual. Kita harus menjadi sosok seperti Nabi Muhammad kan, gitu kan, seperti khalifah atau apa dan sebagainya. Firaun kan, kan pemimpin juga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab bersama bang. Cari aman. Iya, bukan cari aman. Persoalannya. Sebut aja PBHMI gitu kira-kira kan, ya. KBPA PBHMI si Harimau gitu kira-kira kan. Oh, kalau untuk di skala nasional memang ini pengurus besar di bidang PA-nya dan juga dengan kerjasama BPL-nya ini mesti serius dalam memperhatikan pembaruan yang kita maksud dalam arti pelatihan formal ataupun metodologi konten isi di materi-materi wajib di training formal. Ini mesti serius bang, tapi seringkali yang serius suka bercanda bang. Ya artinya lo pada kan kalau untuk daya kritis siapa yang bisa ngeragukan daya kritis teman-teman HMI ya? Betul. Termasuk mengkritisi naskah NDP kan gitu, mengajukan ini naskah NDP udah gak relevan, gak ada pembahasan A, gak ada pembahasan B gitu kan. Oke, tar dulu, lo bikin yang baru aja nih, yang masih kosong gitu ya. Kan itu bikin aja 2 halaman misalkan kan bisa pointer-pointernya. Kenapa nggak ada? Atau memang nggak penting, nggak perlu? Ya udah, konsekuensinya jangan menjadikan KMO menjadi materi pokok. Jadiin aja mulok gitu loh. Ya. Gimana kan sih? Jadi mulok aja gitu loh. Soalnya nanti kalau materi pokok harus konstitusional. Benar nggak? Punya acuan. Harus punya acuan. Betul itu bang. Ini PR. Ini PR. Lo nanya balik dong. Emang abang udah ngapain? Gitu. Emang abang udah ngapain? Kongres gua udah bikin. Gua bikin. Nah, ya waktu Bang Asep Salahuddin waktu itu. Gua sama Bang Asep merumuskan satu naskah. Etika kepemimpinan dalam Islam. Tapi karena memang tadi ini nggak menjadi isu bersama, ini nggak menjadi kegelisahan bersama, akhirnya ya begitu aja. Naskahnya ada, naskah bikin. Yang tadinya maksud gua tuh ini naskah pertama aja dulu. Selebihnya kan bisa disempurnakan di kerja ketum atau kerja KBPA kan selama ini. Bikin tim khusus nanti. Yang pastinya harus masuk dulu rekomendasi bahwa diperlukan atau di rekomendasi kerja itu atau PKN itu ya harus dirumuskan naskah nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam bagi HMI serta manajemen organisasi itu kan. Betul. Dibentuk tim khusus. Ya. Kan begitu. Timnya siapa aja? KBPA memiliki memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa aja yang kompeten kan begitu. Untuk kemudian dibahas di kongres berikutnya. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Jadi gini bang, kalau kita belajar dari Cak Nur nih, kongresnya Cak Nur nih, 1969 itu beliau mengajukan naskah NDP. Ya. Pemikiran ini untuk bisa dilegalisasi itu butuh kekuasaan bang. Yes. Repot kalau kemudian kita punya pemikiran tapi kita tidak berkuasa, akhirnya ya udah di situ. Lokomotif itu artinya memang tunjuk aja siapa yang berwenang. Yang berwenang Ketum kan gitu kan. Betul, Ketum Rehan sama PAPB turunannya ke PAPB-HMI dan dibantu sama BPLPB. Apa yang diperlukan? Naskah MOK atau KMO gitu. Udahlah itu poin selanjutnya. Poin berikutnya, Pum. Bener gak sih BPL itu orang-orangnya itu ngeselin, elitis,
lebih ke lebih ke ngerasa punya Lo itu elit gitu loh, kaum elit, dan pada akhirnya membatasi diri dengan kaum umum gitu ya. boro-boro bang ya. Kita mustad apin bang di gurun pasir. Atau itu apakah apa namanya semacam persepsi salah dari luar gitu? Gimana sih? Yang gue denger aja nih ya, yang gue denger bahwa BPL tuh elitis gitu, kaum elit gitu. Benar gak sih? Kalau untuk pandangan-pandangan publik kan itu ya dikembalikan oleh publik kan bang. Tapi yang pasti gua nih selaku ketika mulai menjabat ya enggak ngajarin hal itu gitu loh bang. Dan gak nyontohin itu. Iya, artinya oknum lah kita katakan gitu, oknum yang Sekumlo kali ya? eh, Sekumnya ada di sini lagi. gitu. Tapi enggak, itu hanya sebatas ini, hanya sebatas persepsi yang individualis itu ya. Iya, subjektif. Justru kalau memang berbicara tentang konstitusional di anggaran rumah tangga pasal 46 yang Kongres sekarang ini, ya BPL ini badan pembantu, kita ini pembantu gitu loh, bukan kaum elit seperti itu. Kodim ya. Itu bang. Ya sehingga yang istilah-istilah elitis itu memiliki sapaan master, dan gue udah nyampein di awal enggak gitu gitu. Emang master limbat. Enggak maksudnya. Artinya memang ketika lo udah pada SC, lo udah jadi pengurus BPL atau udah jadi master, itu ada gak sih peningkatan rasa kepedean itu kan, rasa apa? Ini gua lo gitu kira-kira. Ada gitu kan? Superior gitu. Kalau di awal-awal mungkin alamiah ya Bang, terutama yang mereka yang sebelumnya belum pernah gitu, tiba-tiba pakai gordon di depan, ya adik-adik kita SBD King dulu ya kayak gitu ya. Iya tuh kayak motek. Artinya kan ketika orang yang tidak mendapatkan itu sebelumnya, dia merasa sesuatu itu penghormatan, penghargaan, dan kemudian menjadi jubah kebesaran. Artinya gini, gue kan keliru betul, gitu Bang. Gue kan kenal lo pada secara individu ya. Gue kenal lo, gue kenal si A, si B, si C ya. Orangnya si A sih, sebagai orang tongkrongan itu. Bahkan ya etikanya bagus gitu ya. Dari sebagian besar etikanya bagus. Cuma ketika udah berada di institusi gitu ya, lo berkelompok gitu kira-kira, itu ada aja satu dua yang nyampe ke gue misalkan kan, bang bla 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 bla, masa sih kata gue tuh. Nah, lo ada gak sih dua identitas gitu ya, standar ganda, di mana diri lo sebagai individu dan di mana diri lo sebagai kelembagaan itu? Kebanyakan yang lebih sering kepada individu sih bang. Oh gitu. Sehingga tarik-tarikannya ke kelembagaan. Akhirnya ini BPL Ciputat ya, gimana BPL Ciputat ya, gitu. Nah, di dalam pedoman pembinaan BPL itu ada yang namanya strategi kompensasi bang. Misalkan oke lah, gue di sini yang diamanahin jadi ketua. Nah, di antara strategi kompensasi itu, ketika ada oknum-oknum anggota BPL yang memiliki pelanggaran etis, itu ada dua strategi kompensasinya. Yang pertama, tidak diikut sertakan di kepengurusan, dan yang kedua diskorsing. Dan gue udah coba ngelakuin itu bang, sebagai remembering gitu, reminder lah. Kalau yang nggak bisa tertib ya kita tertibkan, seperti itu. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Ya, gitu. Di satu sisi kan kita ingin tegas, di satu sisi kita juga perlu harmonisasi berkaderan. Dan gue rasa tentang periode ini sekalipun 2 tahun itu hadir atmosfer harmonis itu bang. Sekalipun kita mungkin secara individu ataupun kelompok punya sikap politik yang berbeda, tapi kalau di perkaderan Ciputat kita bareng-bareng. Nah, satu lagi tuh perihal benar gak persepsi yang muncul bahwa BPL itu merupakan nggak boleh berpolitik gitu. BPL itu lembaga ideal gitu ya, lembaga penjaga tatanan. Iya. Kemudian di satu sisi masih banyak beberapa personalia yaitu masih terlibat di politik praktis. Menurut lo atau menurut konstitusi atau boleh apa enggak? Lebih ke moralitas sih bang, lebih ke etika aja kan gitu ya. Etika dalam arti citra instruktur.
di dalam kode etik kita di BPL memang kita mesti mencerminkan teladan yang baik kan kayak gitu. Ruang-ruang politik kan ini ruang-ruang yang penuh dengan konflik. Sedangkan ketika kita hadir di BPL, di kepengurusan BPL, kita perlu merajut ini gitu. Ketika kita terlibat, ya kena etis kita gitu loh Bang. Artinya sebagai pemberi nilai ya, nggak bakal bisa kan itu kan? Betul. Artinya memang porsinya di sini. Adapun memang dia memiliki sikap politik yang berbeda, ya ini harus dibedakan. Jangan dicampur adukan. Kayak gitu loh Bang. Ini mah ketika di BPL dia politis kan gitu ya, tapi ketika di yang lain, oh ayo pekaderan. Nah itu kan keliru gitu loh Bang, ataupun kebalik. Kadang misalkan begini, fenomena, gue konkret aja nih ya. Misalkan si Sekumlo di komisariat A, misalkan. Iya hadir. Kemudian dia nggak satu frekuensi dengan pemangku kebijakan di komisariat itu. Beda pilihan politik gitu ya. Wah gitu kan. Yeah. Kemudian ketika si komisariat itu butuh surat persetujuan untuk merekomendasikan master kata si Sekumlo itu tahan. Gitu kan. Ada nggak sih fenomena-fenomena seperti itu? Artinya kan merusak perkantoran dong. Betul. Ya seharusnya itu jangan mencampur adukan masalah politik dengan ya tugas lo adalah mengakomodir komisariat yang itu satu politik atau enggak dengan diri lo. Sepakat. Bener gak sih gitu? Iya. Tapi secara faktual ada dong yang kayak seperti itu. Dia komisariat gua kalau minta master tahan dulu ya gitu. Ada nggak yang seperti itu? Atau diri lo sendiri? Nggak, kalau di rumah gua masih satu kiblat. Untung komisariat gua punya gua. Ini harus diobrolin dong. Iya. Jangan sampai gak diobrolin hal-hal kayak gini. Terus gini Bang, kalau untuk contoh misalkan gue itu nyontohin dan memang berangkat dari apa yang menjadi semangat di Mars BPL, kita harus profesionalisme kan gitu. Artinya ya di ruang-ruang perkaderan ya kita profesional. Tadi dalam contohnya tentang MOT dan sebagainya. Nah, namun kan itu kan kerangka ideal tuh Bang. Dalam praktiknya ada beberapa yang seperti itu. Dan ini yang menjadi kendala juga. Nih, sesuatu itu. Oke, MOT ini kan yang memiliki kewenangannya adalah BPL untuk siapa-siapanya. Artinya kita sebenarnya yang menjadi ukurannya adalah dia ini memiliki kualifikasi atau tidak gitu. Dalam arti tidak diskorsing kena etik atau dan sebagainya. Nah, itu standarnya gitu loh. Bukan wah gue nggak cocok nih sama lu nih pilihan politiknya, kemudian karena gue punya kekuasaan akhirnya gue tahan. Oh itu bisa jadi taubat Bang kayak gitu. Betul, gue kenapa gue ngomong gitu? Gue pernah jadi korban. Gue pernah jadi korban. Korban apa pemain Bang? Korban. Gue kalau pemain kalau mau kejam gitu, tapi nggak melakukan itu gitu loh. Gue pernah jadi korban tuh begini. Dulu pas waktu pertama kali gue awal ngisi ya jadi pemateri NBP misalkan, gue diundang oleh salah satu komisariat itu ke puncak jauh sendirian Abang itu ke sana sendirian dan gak pernah mau ngelibatin panitia untuk ngejemput gue atau beda dong kayak lo jemput gue itu kan mungkin tapi gue gak pernah ini. Nah cerita-cerita itu begini, gue udah nyampe ke puncak disuruh pulang sama BPL nya sama pengelolanya waktu itu. Dan itu nggak langsung ke gua, ke pengurusnya. Bahwa ini pemateri nggak usah ngisi. Gitu. Itu kejadian tahun berapa Bang? Di periode Enggak di periode dulu. Gua pertama kali ngisi. Artinya kan gue itu tahun berapa? Sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu. 13. Hah? Udah ngisi gua. Kalau udah ngisi ya. Pokoknya awal-awal gue ngisi tahun berapa sih? Semester 7 gua. 12 kan? Ya, semester tahun 2012-an itu. Ada loh kejadian gitu. Maksud gua tuh artinya kelembagaan BPL itu dijadikan alat kuasa untuk bisa mengkat si A, mengkat si B, termasuk waktu itu korbannya gua. Artinya waktu itu dia nggak secara langsung bilang ke gua untuk ngisi, tetapi dia ke pengurusnya dan akhirnya yang ribut pengurusnya dengan BPL dan kebetulan itu satu komisariat gitu loh. Nah waktu itu gue ya santai aja, slow gitu kira-kira kan.
Akhirnya apa? Gue dikembalikan ke komisariat yang ngundang gue. Iya. Meskipun pada waktu itu ya akhirnya gue tetap ngisi, tapi kenapa harus ada obrolan seperti itu kan jadi gak enak gitu kira-kira kan. Nah hal-hal seperti itu dimungkinkan terjadi jika BPL dijadikan sebagai alat kekuasaan politik gitu loh. Untuk bisa gue gak suka masih ini, bekat lah gitu kira-kira. Ada gak fenomena gitu? Oh, gitu. Potensial atau tidak? Kalaupun potensial mengaktual atau tidak gitu. Nah, gini Bang, kalau secara kewenangan memang ketika BPL ini menyediakan sumber daya instruktur itu bukan sekadar menjadi trainer tapi juga materi-materi wajib di pelatihan-pelatihan formal dengan ya kualifikasi secara kualitatif barangkali ataupun kuantitatif ya selama itu kita harapkan mengacu gitu kepada tornya kepada petunjuk apa yang menjadi harus disampaikan. Nah sehingga ketika misalkan mau pelatihan kan kita ada yang namanya PPLK. Nah, itu juga ada sebuah kewenangan dalam merekomendasikan nama-nama itu untuk siapa-siapanya kan kayak gitu. Dan ini menjadi sebuah local wisdom. Kadang nggak ketemu kan di situ. Ya, apa yang gitu menjadi standar BPL dengan apa yang menjadi pikiran komisariat. Betul. Komisariat pengennya seniornya si A gitu kan. Ketika di cross check oleh BPL ternyata janganlah gitu. Nah itu gimana tuh? Cara cari titik temunya? Oh ketika senior ini bilang jangan. Bukan. Ketika Lo PPLK. Iya. Lo nanya dong materinya siapa aja. Iya. Ternyata si komisariat itu udah punya pemateri yang itu senior-senior mereka kan begitu kan rata-rata. Kemudian ini lo tanya-tanya ini siapa gitu kan udah LK2 atau belum kan begitu kan. Gua tanya gitu kan. Iya. Ini siapa ini udah LK2 itu dilema loh bagi komisariat serius. Betul. Bahkan kayak di komisariat gua misalkan oh ini siapa ini udah LK2 belum. Ini kan kita minimal kan. Ideal kan udah SC kan gitu ya. Belum Bang, ganti. Nah, kalau untuk komisariat pasti begitu. Pasti baru, ribut kan di situ kan. Baru kemudian diganti sama dia. Persoalannya kalau kemudian kita beda nih untuk komisariat sehingga komisariat pasti kekeh bahwa ini senior yang harus ngisi gitu kira-kira kan. Iya, kayak gitu. Nah, ini yang tidak kita harapkan gitu Bang. Artinya kan ini menjadi catatan. Ya. Wah, yang komisariat ini nih yang masih begini nih. Artinya kita perlu ada pendekatan Bang. Dan gue juga nggak bisa menjadikan jabatan sebagai otoritas harus tangan besi, nggak gitu bagi gue. Nah kalau dulu gue ngasih solusinya gini, gue ngasih solusi begini. Jika yang terlanjur menurut BPL nggak ideal tuh secara SOP-nya lah ya, secara aturannya ini nggak boleh karena ini materi pokok gitu ya. Misalkan materi sejarah, ternyata dia belum LK2. Tetapi dia memang udah mau datang, udah konfirmasi kan itu yang berarti sebenarnya. Betul. Sebelum PPLK surat undangan udah nyebar dulu. Udah OTW lah ya. Zaman Ketumnya Rossi waktu itu kebetulan ada di salah satu BPL yang keras untuk tidak itu udah hari H loh. Dan pematerinya udah ada. Gitu. Disuruh tuh pulang, enggak boleh katanya kan. Wah, gue ribut kan waktu itu. Udah gini aja, BPL pengennya siapa? Yang udah LK2 kan? Oke, tulis aja gua, kata gua. Ya, dan Niram dari pematerinya, gue masuk, kemudian dia yang ngisi, boleh dong? Benar kan sih? Artinya di situ ada gua, di situ gue nyuruh si ini untuk ngisi gitu. Meskipun ini senior gua gitu kira-kira. Kayak gitu. Bisa nggak begitu? Kalau asdos lah gitu kira-kira. Iya. Bisa aja Bang. Tadi kan selama dia mengacu kepada standar kompetensi kan di dalam setiap materi kan ada ini apa yang menjadi muatan afektifnya terkait penanaman nilai yang hadir ketika materi ini disampaikan, apa kognitifnya, apa psikomotoriknya. Nah, yang ini yang menjadi acuan gitu loh. Pun ketika si pemateri ini punya kualifikasi demikian, ya silahkan gitu loh. Tapi kan lo terbentur dengan aturan formal, harus LK2 gitu, harus SC. Nah di situ yang nggak ketemu pada akhirnya. Iya, jadi gini Bang, ketika kemudian kita memaksa demikian, yang pertama-tama adalah pemaksaan, bahkan kita katakan pemaksaan ya. Di setiap komisariat itu ada yang strukturnya gitu loh.
Ya itu kan pada akhirnya kan tugas untuk menghadirkan beberapa instruktur di komisariat kan supaya ada penyambung lidah betul BPL ke komisariat itu. Iya. Maksud gua tuh begini, ada yang udah LK2 yang direkomendasiin oleh lo pada tapi gak kompeten, tinimbang belum LK2 tapi kompeten, lo milih mana? Kalau gue pilih yang ketiga bang. Yang udah LK2 dan kompeten gitu. Yang SC. Tapi yang ini mah ribut berdua, gue ribut lagi. Hal-hal teknis sebenarnya kan, hal-hal yang faktual terjadi dan itu sebenarnya harus ada segera win-win solution supaya tidak ada persepsi lagi bahwa BPL ngekat gitu kan. Bener, persepsi itu harus lo akuin. Iya. Meskipun pada akhirnya lo berdiri di atas konstitusi, aturan main, tapi dalam logika komisariat gitu kira-kira itu beda lagi tuh. Betul. Gitu loh. Gitu. Jadi intinya ini mungkin salah satu PR periode selanjutnya yang lo harus mentorin kan begitu. Jika ada begini maka harus begini. Ambil titik tengahnya. Gitu. Iya. Jangan saling meniadakan. Betul. Jadi mengakomodir kepentingan kira-kira. Apalagi ya pertanyaannya ya? Kayak sebenarnya gini bang, BPL di cabang Ciputat juga kan nggak bisa yang namanya berdiri sendiri gitu. Artinya perlu ada sinergisitas, terutama di bidang PA-nya kan gitu. Kayak contohnya orang-orang yang mau LK2 misalkan, ini tiba-tiba menghadap ke BPL kan gitu ya. Secara regulasi formalnya harusnya bidang P3A komisariatnya itu yang natar kan gitu ya, ibarat kata dididik lah. P3A-nya ini dididik sama PA kan gitu ya, sehingga dimatangkan ke BPL. Repotnya kalau mau berangkat LK2, berangkat LKK, tiba-tiba langsung ke BPL. Jangan, harusnya BPL tuh nanti aja pas kosong. Bang kurang ongkos baru ke BPL kan. Ya. Gitu dong. Harusnya mah begitu bang. Cuman kan lahannya kita lahan kersang. Bang, uang pendaftaran ada ke BPL tuh. Kalau yang teknis pendaftaran sebagai ke KBPA komisariat P3A komisariat iya, kayak gitu. Nah, kalau kemudian dia mau SC, baru emang BPL yang ngebinanya kan kayak gitu. Dia mau berangkat SC kan kayak gitu. Nah, ini nggak diperhatikan dan kayak semacam kegelisahan yang hadirnya pemateri-pemateri itu kan harusnya PA ini ada yang namanya follow up pasca LK2 agar setiap yang udah LK2 di cabang Ciputat di follow up, di upgrade lagi untuk yang memiliki kompatibel di dalam spesialisasi tertentu itu jadi pemateri-pemateri. Kemudian dia sebagian besar itu melanjutkan ke SC. Artinya kan ketika atmosfer ini berjalan secara beriringan itu hal-hal yang ideal itu bisa terjadi bang. Kalau kemudian hanya ini apa-apa urusan perkaderan BPL, perkaderan, yang enggak gitu juga konsepnya kayak gitu loh bang. Harus beriringan. Kalau tadi kan kegelisahan gue semua, nah ini kegelisahan itu. Betul. Dari permasalahan tadi. Pokoknya teman-teman yang mau LK2 itu kan jangan terlalu banyak ngelibatin BPL kecuali uang transport apa pendaftaran kurang. Gitu tuh ya. Kalau mau SC semuanya tuh baru ke BPL. Bismillah komisaris. Oke tuh. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih bang, selebihnya ya apa-apa yang kurang ya gue minta maaf mungkin. Ini udah ini LPJ-an. Bener LPJ-an dia. Apa-apa yang kurang dari obrolan kita kan kayak gitu. Selama 2 tahun saya minta maaf ya. Itu sebagai sebuah kecelakaan sejarah. Kayak gitu bang. Terima kasih udah mau nemenin saya berjuang gitu ya. Terima kasih sudah. Benar tuh ini benar. Daripada nanti lo ditolak kan di forum. Mendingan minta maaf dulu sini. Tapi gue pede sih bang diterima. Yo. Lo gak mau ngikutin gua? Mau ditolak dulu bang? Mau dipecat. Daniram gak paham perkaderan gitu. Allahu Akbar. Udah lah gitu ya. Gitu bang. Udah 40 menit. Oke, terima kasih. Ini namanya Tum TB Daman Buri. Hadir. Absen jangan dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.